overthinking atau rasa khawatir kita yang berlebih itu bisa merusak kita, Sel. Mereka nggak takut akan perubahan hidup, Sel. Bisa jadi yang engkau nggak suka atau yang engkau benci itu justru baik buat kita, Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya di sini. Welcome back to our channel Cetakan Sari. Nah, semoga kabar baik datang dari kalian semua ya. Pada kesempatan kali ini kami kembali nih menyapa kalian semua untuk sharing kembali ilmu-ilmu atau hal-hal yang mungkin kurang kita sadari selama ini. Nah, sebagai manusia mungkin kita sering ya nih diajarkan untuk selalu berhusnuzon ke satu sama lain, ke teman-teman kita, ke orang-orang di sekitar kita. Tapi apakah kita juga menyadari bahwa kita tuh perlu untuk husnuzon kepada Allah, atau kita selama ini hanya concern ke sikap kita ke manusia aja nih? Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai husnuzon, sebenarnya husnuzon itu apa sih Nia? Oke, sebelumnya makasih banget nih udah diundang ke sini ya. Because I'm so glad to be here. Nah, terus tadi kamu nanya kan ya, husnuzon itu apa? Nah, husnuzon itu kan terdiri dari dua kata, Sel. Husnu dan azon, yang artinya itu berprasangka baik. Nah, kalau secara istilah, husnuzon itu adalah cara pandang kita dalam segala sesuatu hal itu, kita mandangnya positif. Tapi nggak cuma pemikiran kita aja, dalam tindakan kita juga. Misalnya gini, Sel, kita ada janji nih sama teman kita, terus ternyata tiba-tiba teman kita cancel janji nih, kayak sorry ya hari ini nggak jadi. Nah terus kita berhusnuzonnya gimana? Kita berhusnuzonnya mikir kalau misalnya mungkin teman kita itu ada urusan lain yang lebih penting, atau mungkin ada hal-hal urgensi lain kan. Nah terus dalam tindakannya apa? Ya tindakannya kita ngertiin dia, oh oke, kita batalin hari ini, kita bisa reschedule besok atau kapanpun kan. Nah terus kalau contoh seuzurnya gimana, Sel? Kalau contoh seuzurnya itu pada saat dia bilang gitu, kita langsung mikir, mungkin dia udah nggak mau main sama kita lagi kali ya, atau mungkin kita udah nggak asik kali ya. Terus tindakannya tuh kita langsung nuduh nih ke dia, kita langsung misu-misu ke dia. Kamu kenapa kamu main sama aku lagi? Apa aku nggak asik? Atau kamu udah dapet teman yang lebih asik gitu kan? Oh, berarti kalau husnuzon ini bukan hanya dalam mindset atau pikiran kita aja nih ya, berarti dalam tindakan kita juga. Nah, kalau misalnya nih, kita seuzonnya dalam batas pikiran kita doang nih, tapi dalam hal action kita atau tindakan kita, itu ya kita seperti biasa. Misalnya nih, yang tadi cancel karena mau pergi, dalam hati kita atau dalam pikiran kita, wah dia kayaknya nggak mau main sama gue nih, atau kayaknya gue nggak asik kali ya. Nah tapi dalam tindakan kita masih baik-baik aja. Apakah itu masih diperbolehkan? Sebenarnya segitu udah bagus, tapi menurut aku ya, Sel, kalau kita udah punya suuzon nih atau kayak mindset gak baik ke teman kita, itu bakal dampaknya berjangka panjang, Sel. Kita jadi nggak serak main sama dia lagi, kita jadi males buat ikut main sama dia lagi atau janjian sama dia lagi, Sel. Oh jadi mungkin dampaknya bakal lebih panjang ya, dan Bener, ujung-ujungnya terdapat kebencian juga di bener diri banget. kita ya kepada dia ya. Jadi kalau husnuzon itu baiknya nggak cuma dalam pikiran kita aja atau mindset, tapi harus juga dituangkan dalam tindakan kita juga. Bener. Nah, kalau kita kan tema kali ini untuk husnuzon kepada Allah ya Nia. Kenapa sih kita harus husnuzon kepada Allah? Nah ini, Sel, dalam kitab Al-Hikam, Syekh Abu Muhammad Ibnu Abdul Aziz Al-Mahdi bilang kalau berhusnuzon atau berprasangka baik sama Allah itu bisa menghilangkan rasa kekhawatiran kita atau rasa ketakutan kita dalam ketiadaan penanganan Allah dalam kehidupan kita, Sel. Oh, berarti itu mampu menangani overthinking kita ya? Ih, bener banget, overthinking. Iya, bener-bener. Maksud dari ketiadaan penanganan Allah itu yang kayak gimana nih ya? Misalnya nih, kita suka takut gak sih kalau misalnya besok tuh kita nggak dapat rezeki, atau misalnya nih hal simpelnya, besok kita masih bisa makan enak gak ya? Padahal kita tahu nih ya, Sel, dari bayi yang dimana tuh kita nggak berdaya, kita nggak punya kekuatan apa-apa, kita Belum nggak bisa punya apa-apa kemampuan ya? apa-apa. Tapi Allah kasih makan nggak? Masih Allah kasih makan kan? Nah, jadi apa ya? Jadi sebenarnya kita tuh ya udah percaya, harusnya percaya aja sama Allah gitu loh, harus bersungguh sama Allah aja langsung.
Bahkan ya, sebelum bayi, waktu kita masih dalam kandungan pun, rezeki kita tuh udah diatur ya. Maksudnya udah ditangani juga sama Allah. Kita Iya, masih dapat benar-benar. makan melalui ibu kita gitu. Jadi Benar banget. itulah bentuk penanganan Allah kepada kita. Nah, Makanya benar. kita dianjurkan untuk berhusnuzon kepada Allah. Iya, nah selain itu, eh Syekh juga bilang nih Sel, kalau misalnya overthinking atau rasa khawatir kita yang berlebih itu bisa merusak kita Sel. Mungkin contohnya kalau sekarang tuh kalau kita overthinking berlebih kita bisa anxiety. Oh, insight itu. Bener kan? Bahasa Gen Z banget ya. Terus kalau anxiety tuh kita nanti ngaruhnya ke fisik kita. Kita bisa sakit, kita bisa ya intinya bakal ngaruh ke fisik kita juga deh. Iya. Malah jadi nggak bisa jalanin hidup jadinya. Ya, kalau anxiety itu kan ibarat kata yang sakit itu bukan fisiknya ya, melainkan ya pikirannya. Iya, betul. Nah, dari pikiran itu bisa menjalar ke fisik dan bener berdampaknya ya dua-duanya sakit gitu Iya, ya. bener. Nah, makanya dari situ kita harus mengedepankan husnuzon kita kepada Allah. Benar. Iya. Nah, bagaimana sih nih ya cara kita husnuzon sama Allah? Padahal kan nggak selamanya nih takdir yang turun itu selalu baik gitu. Karena kan ada takdir buruk yang dimana kita ditimpa musibah. Bagaimana cara kita agar selalu untuk husnuzon gitu kepada Allah? Gimana tuh nih? Oh iya ya Sel. Nah, dalam kitab kami ada skripnya nih Sel, yaitu isinya in lam tusin zona kabihi li ajli husni wasfihi. Kalau misalnya engkau atau kita gak bisa berprasangka baik atau berhusnuzon karena maha baiknya Allah, fahasin zona kabihi li wujudi muamalatihi maka. Nah jadi kalau misalnya kita nggak bisa husnuzon atau berprasangka baik karena sifat baiknya Allah, maka kita harus berprasangka karena selama ini Allah udah nanganin hidup kita Sel. Oh, Iya, terus habis itu oke. fahal awadaka ilah hasanan, sebab Allah tuh sekalipun Allah ngasih musibah pasti ujung-ujung kebaikan Sel. Nah selain itu wahal asda ilaika illa minanan, Allah tuh nggak mungkin ngalirin sesuatu selain karunia-Nya Sel. Bahkan dalam bukan yang takdir baik, Iya. kita harus melihat bahwa ada karunia Allah di dalamnya gitu ya. Benar-benar, pasti itu ujungnya kebaikan juga. Nah terus dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah juga ngejelasin nih Sel, kalau misalnya ada dua jenis orang, mereka tuh punya cara husnuzon yang berbeda. Yang pertama itu ada khosotun, orang-orang khusus di mana mereka itu udah sampai ke keyakinan yang paling maksimal sama Allah Sel. Mereka itu udah percaya penuh, mereka udah full of trust hatinya sama Allah, udah mengenal Allah. Nah orang-orang yang khosotun ini mereka tuh bisa berhusnuzon sama Allah dalam keadaan apapun Sel, baik pas dikasih nikmat ataupun dikasih musibah. Nah terus yang kedua ini orang-orang amatun, itu orang-orang awam kayak kita nih Sel. Oh, orang-orang awam. Iya, yang masih belajar buat mengenal Allah segala macam kan. Nah biasanya orang amatun tuh mereka cuma bisa berhusnuzon sama Allah tuh dalam hal nikmat aja Sel. Oh, berarti dalam golongan ini ketika nikmat turun baru dia bisa Iya berhusnuzon bener sama Allah gitu ya. Iya, itu mereka tuh kayak di Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 yang isinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Di mana pada saat Tuhan mereka atau Allah itu ngasih mereka rezeki dan memuliakan mereka, mereka bilang, "Oh, Allah sedang memuliakan kita." Dan ayat 16-nya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, sedangkan pada saat mereka dikasih musibah, mereka bilang Allah tuh sedang menghinakan kita gitu Sel. Oh, berarti gini ya, kalau secara real atau dilihat dari apa yang terjadi, pasti kan sebagai manusia awam nih, kayak orang awam kita realistis ya. Kalau misalnya takdir buruk yang lagi turun, mungkin zone kita tuh lebih ke arah buruk sama Allah. Nah, bagaimana bisa orang khosotun ini seperti yang kamu sebutin tadi, golongan ini tuh bisa husnuzon dalam kondisi takdir apapun, baik itu takdir baik maupun takdir buruk nih. Oh itu orang-orang yang khosotun itu mereka nggak takut akan perubahan hidup Sel. Oh, Nah, berarti mereka ready ya? Bener, nah mereka nih selaras sama kaul yang pernah aku dengar gini Sel. Al ayamu dualun syai'un minal muhal dawamul hal, yang artinya itu hari-hari itu pasti berubah Sel.
nggak mungkin stagnan di keadaan itu aja. Nah, mereka tuh percaya akan hal ini. Jadi, ya mereka udah ready dan udah selalu siap sama perubahan apapun yang Allah kasih. Oh, jadi mereka udah dapat ilmunya bahwa kalau dia lagi di takdir baik, dia tahu nih dia nggak selamanya di situ. benar-benar. Dan ketika dia lagi di takdir buruk, ya dia nggak selamanya selamanya di situ merasakan juga. takdir buruk juga. Pasti Iya. akan merasakan takdir baik juga. Iya, Intinya benar-benar. itulah ya. Iya. Hidup itu nggak stagnan ya. Iya benar. Nah, jadi karena mereka udah tahu itu tuh hati mereka tuh tenang, terus mereka tuh hatinya tuh udah diliputi keyakinan juga, sehingga udah nggak ada space lagi nih di hati mereka buat suudzon sama Allah. Nah, sedangkan orang-orang yang amatun atau orang-orang kayak kita nih, biasanya kita masih takut akan perubahan nggak sih? Bener nggak? Iya sih, karena mungkin kita belum dapat ilmunya untuk selalu percaya gitu. Iya, Kalau kita tuh benar-benar. selalu ditanganin sama Allah setiap waktunya, setiap harinya gitu. Iya benar. Terus saya biasanya karena kita masih takut akan perubahan, biasanya nanti kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan nih, kita langsung misu-misu kayak langsung nggak terima, langsung marah, gampang marah. Padahal di Quran surat Al-Baqarah ayat 216, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau nggak suka atau yang engkau benci itu justru baik buat kita, Jadi kita melihat takdir itu selalu dalam nilai baiknya gitu ya. Iya, Baik itu benar-benar. takdir bagus ataupun takdir buruk gitu. Kalau misal takdir buruk yang sedang kita alami, kita harus melihat bahwa dalam takdir buruk itu yang tadi kita sebutin ada Iya. karunia Allah di Iya, dalamnya dan benar. ada juga pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dan Iya. amalkan di lain hari gitu Iya, ya. benar-benar. Dan itu mungkin juga takdir buruk itu bisa juga sebagai tabungan amal kita ya, pahala kita gitu ya. Iya, benar Sel. Dan bisa jadi tuh takdir buruk justru bisa menjaga kita dari hal buruk lainnya, Sel. Iya, kayak misalnya kita mau flight nih, terus ternyata delay 3 jam. Bisa jadi kalau misalnya kita flight saat itu juga cuacanya buruk dan kita bakal kenapa-napa gitu loh, Ya Sel. bakal banyak turbulensi ya. Iya, benar-benar. Hmm, Oke, berarti kalau orang yang amatun itu mereka terlalu tekstual dengan takdir ya. Bener banget. Kalau takdirnya lagi baik ya mereka husnuzon. Iya. Kalau takdirnya lagi buruk mereka cenderung untuk suudzon sama Allah. Nah, kalau orang yang khosotun ini mereka udah the next level kalian ya. Iya, benar-benar. Dalam kondisi apapun mereka akan selalu husnuzon karena mereka nih udah tahu kalau Allah itu akan menangani mereka dalam kondisi apapun gitu ya. Tuh. Nah, kan kalau misalnya orang khosotun ini udah the next level nih, mungkin saya bahkan dan teman-teman juga mau di posisi itu. Nah, bagaimana sih cara kita melatih agar bisa di level khosotun nih? Oh itu, nah sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih Sel, kalau misalnya di dalam kitab Al-Hikam dibilangin juga Maaf, kalau itu karangan siapa nih? Syekh Kitab Ibnu apa? Athaillah. Oh, Syekh Ibnu Athaillah ya. Betul. Nah, di dalam kitab itu bilang kalau misalnya khususan itu dituntut bagi setiap hamba Sel, Oh. baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Jadi dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. bener. Kalau dalam urusan dunia maksudnya gimana tuh khususnya? Kayak misalnya dalam urusan dunia kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik sama Allah. Allah itu pasti ngalirin rezeki kita Sel, dan pasti kehidupan kita tuh dilimpahi kebaikan. Berarti kita harus yakin bahwa kehidupan kita bakal running well gitu ya. Iya benar. Nah, kalau misal dalam urusan akhirat itu gimana nih? Nah, kalau dalam urusan akhirat itu kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik sama Allah. Kalau Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa kita yang udah lalu Sel. Karena biasanya kita suka putus asa nggak sih mikirin dosa-dosa lalu. Iya, capek Padahal- juga ya kalau iya, mikirin yang padahal- udah lewat gitu ya. Padahal seharusnya kita percaya ya kalau dosa kita pasti diampuni lah. Terus kedua tuh kita harus berprasangka baik kalau Allah tuh pasti terima amalan-amalan baik kita Sel. Oh, berarti tapi ya kita tekanin sekali lagi, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Kalau khususan dalam urusan akhirat ini, selain kita berpikiran baik bahwa Allah bakal mengampuni kesalahan kita di masa lalu, harus diiringi juga dengan tindakan kita, yaitu Iya, misalnya meminta ampun atau taubat. Jangan cuma sebatas kita yakin aja nih bahwa Pasti diampunin.
kita pasti diampuni. Padahal, tapi kita nggak ngapa-ngapain Nggak ada gitu, action, maksudnya nggak nggak ada taubat actionnya, gitu kita ya. nggak taubat, kita nggak minta ampun, nggak istighfar dan lain-lain. Ya itu nggak bisa sampai situ aja gitu Iya, ya. Karena benar-benar. husnuzon yang tadi Benar-benar. dijelaskan di awal, bukan cuma dalam pikiran atau mindset kita, tapi juga dalam tindakan kita gitu Benar ya. banget. Nah tadi cara kita di level itu gimana tuh Nia? Di level khusnuzon. Nah, cara kita itu ada di 4 kondisi, Sel. Yang pertama itu ketika doa kita nggak dikabulin. Nah, kita tindakannya apa nih dalam bentuk khususnya? Pertama, kita harus sabar. Nah, dengan sabar Iya. itu, dengan media sabar itu, kita bisa kenal Allah lebih baik lagi, Sel. Yang kedua itu, siapa tahu Allah itu kafusu, lagi menjaga kita dari keburukan. Karena nggak selama yang kita minta itu baik buat kita ya. Bener banget, karena kan yang lebih tahu lebih baik buat kita tuh Allah ya. Iya. Terus yang ketiga, ketika doa kita nggak dikabulin, itu bisa jadi tabungan pahala buat kita nantinya Sel di akhirat. Oke, berarti kalau misalnya doa emang nggak terkabul itu buat tabungan kita Iya, nanti ya. bener. Jadi bener kan, berarti ujung-ujungnya tuh pasti kebaikan juga. Kayak Iya. tadi misalnya doa kita nggak kabul, itu bisa jadi simpanan kita di akhirat. Iya Ya. sih. Berarti kita dari poin ini aja kita udah bisa melihat semua yang Iya. Allah berikan itu baik buat kita. Iya, dan pasti ada karunia-nya juga. Iya. Lanjut Nia, Nah, ada terus lagi? di kondisi kedua itu ketika doa kita dikabulin nih, Sel. Nah, tindakan kita itu adalah kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih sama Allah. Oh iya, udah dikabulin nih cita-cita kita atau doa kita gitu kan. Terus yang kedua, melalui terkabulnya doa itu kita harus mengenal Allah. Kalau itu Al-Karim wal Minan. Yang artinya Allah tuh maha mulia dan maha pemberi, Sel. Maha mulia dan maha pemberi ya. Iya, jadi zone kita tuh harus mikir, oh ketika doa kita dikabulin, berarti Allah tuh baik dan sedang memuliakan kita. Baik. Tadi ada berapa ya Nia? 4 ya? Iya, ada 4. Nah, yang ketiga itu terhadap hal-hal yang udah berlalu, Sel. Contohnya dosa ya. Nah, kita itu harus berprasangka baik bahwasannya Allah tuh pasti maafin dosa-dosa kita, Sel. Oh, yang tadi kita bahas ya. Iya, benar. Nah, itu tadi. Jadi ya, dalam hal ampunan dosa pun kita harus berprasangka baik juga. Karena emang itu urusan kita sama Allah gitu ya. Iya, untuk benar-benar. minta ampun atas dosa-dosa yang udah Iya. kita buat sebelumnya. Nah, yang terakhir nih apa nih? Nah, kalau kondisi terakhir itu untuk hal-hal masa depan kita, Sel, yang belum kita tahu. Atau mungkin yang kita cita-citakan ya, atau mungkin di masa akhirat nanti. Nah, itu ada 2 kondisi lagi, Sel, di dalam kondisi tersebut. Yang pertama itu kita, kan biasanya kita suka overthinking nih, Sel, buat masa depan. Wah, itu Bener nggak? kayaknya Kayak di misalnya- umur kita sering deh kayak gitu ya. Iya, kalau kata orang sih quarter life crisis. Yang dimana kita di umur segini baru segitu-segitu aja ya nggak mikirnya, iya, ya kan? iya. Takut nggak kecapai cita-citanya. Nah, Apalagi kalau sampai melihat nikmat orang lain. Kayak misalnya bener-bener. kalau kita lihat di banyak media sosial ya. Kita kan ngeliatnya yang enak-enaknya aja ya. Kayak Iya. misalnya di umur sekitar ini umur 21, 20-an lah ya. iya, orang lain bisa 20 early itu banyak orang-orang yang udah bisa menggapai jauh di atas kita. iya bener-bener Dan udah kita- pencapaiannya udah banyak. Pencapaiannya banyak, kayak dia udah bisa ini bisa itu, terus kita malah overthinking dan Iya, lain-lain, bener. dan ujungnya malah jadi seuzon sama Allah. Nah, gitu itu ya. Sel. Nah, buat hal-hal kayak gitu harusnya kita ngilangin rasa ketakutan kita dan berprasangka baik kalau misalnya Allah pasti udah nyiapin takdir terbaik lah buat kita ke depannya. Terus kalau yang kedua itu dalam urusan akhirat, Sel. Kita harus berharap penuh kalau Allah tuh pasti terima amal-amal kita, Sel. Tuh. Berarti dalam konteks ini ibadah kali ya. Iya, itu betul. Tapi harus diiringi juga dengan ilmu ya. Kita beribadah ya. Maksudnya jangan cuma yakin aja dari kita kan tadi udah sering ulang ya. Kalau misalnya husnuzon ini bukan hanya dari mindset kita aja, harus dibarengi dengan usaha juga. Kayak misalnya dalam Betul. urusan akhirat nih. Berarti kan dalam konteks ibadah atau amal kebaikan kita nih. Nah, untuk agar kita yakin bahwa ibadah kita diterima, kita harus juga diiringi dengan menuntut ilmu. Iya, benar-benar, Ya. Sel. Agar ibadah kita juga emang benar sesuai kaidah gitu. Seperti itu ya mungkin. Iya. Pokoknya abis ini kalau misalnya ada yang bilang udah husnuzon tapi nggak ada hasil, awas aja ya.
Semuanya ada hasilnya, semuanya baik ya. Pasti. Kalau ada tindakan ya tapi ya. Iya, jangan main satu doang, jangan pikiran doang, khususan, tapi harus diiringi sama tindakan. Iya, gitu betul ya. betul. Nah, berarti kesimpulannya ini ya, maka overthinking itu bikin hati dan pikiran kita itu nggak tenang ya, berarti ya, gerasa kerusuk. Iya. Jadi kita harus senantiasa untuk selalu husnuzon kepada Allah, dan ini juga penting bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah juga kita harus berhusnuzon. Mungkin bahkan itu yang lebih utama ya. Iya, Husnuzon benar kepada banget. Allah ya, karena kan Allah pencipta kita, jadi kita harus beradab baik juga sama Allah. Nah, makasih banyak nih ya udah sharing sama aku dan teman-teman semua, dan udah nemenin juga nih untuk sharing materi yang mungkin kita kurang aware dalam hal ini ya. Iya, benar. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi aku dan bagi teman-teman semua, dan bisa membuat kalian lebih aware nih untuk selalu husnuzon bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah. Nah, kalau dari kalian masih ada yang bingung nih tentang husnuzon ini, silakan tanyain aja nih di kolom komentar. Mungkin kita akan jawab di another platform ya, kayak seperti di Instagram kita di @catatan_salik, dan di TikTok kita nih @catatansalik. Makanya nih kepoin terus platform sosial media kita gitu ya. So, mungkin untuk pembahasan kali ini kita sampai sini aja dulu ya nih ya. Tunggu terus konten kami selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk sharing our video. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi amal jariah buat kita semua. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.